berjalan di tengah keramaian kota, di antara riuh suasana. Terlihat kau dia membisu, tak tersentuh dan membeku. Mengapa kita harus menunggu ketika semua belum terjadi? Mengapa harus mengotori? Apakah sudah tak peduli? Mengapa saling menyalahkan? Ini sudah terjadi. Mengapa banjir datang lagi? Ini ulah kita sendiri. Oh, sadarlah, sadarlah. Banjir datang menjemputmu. Cukuplah sudah semua. Ini peringatan. Oh, sadarlah. Oh, sadarlah. Sadarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada malam hari ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon merasakan energi yang sungguh sangat luar biasa, karena pada malam hari ini kita kehadiran sahabat-sahabat dari Kota Kuda, Kota Kuningan. Nah, seperti pada tayangan-tayangan sebelumnya bahwa Cirebon itu adalah terdiri dari berbagai kota seperti Indramayu, Kuningan, Majalengka, kabupaten, namun kita dibatasi pada persoalan administrasi saja. Maka Majelis Seni dan Tradisi Cirebon juga melakukan pantauan, melakukan silaturahmi dengan beberapa kreator seniman di Cirebon, termasuk tadi yang saya sebut Kuningan. Sahabat Nusantara, pada malam hari ini hadir menemani perbincangan kita dengan tema Kontemplasi Hitam Putih, film produksi Bingkai SMA ITUS. Nah, ini Kontemplasi Hitam Putih, film produksi Bingkai SMA ITUS. Pada sahabat Nusantara, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang produksi film dan sekolah yang cukup menarik bagi pantauan mesti itu ITUS.
Menemani kita di sebelah kiri saya ada Kang Arif Hidayat, tapi saya biasa manggilnya Mas Arif gitu. Kang Arif Hidayat ini beliau adalah salah satu penggiat dan praktisi serta pengamat berbagai kesenian di kota Kuningan. Saya mengenal Mas Arif Hidayat dulu aktif di Teater Sado, mungkin sampai sekarang masih aktif ya? Masih aktif. Dan secara kebetulan sekarang beliau mengajar di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Kuningan. Di sebelah kanan saya, ini juga sahabat lama saya, namanya Mas Teddy Iskandar. Saya biasa manggilnya Atedi, tapi pada malam hari ini saya harus panggil Mas Teddy. Mas Teddy Iskandar ini adalah dulu aktif di teater, lalu berkembang di dunia fotografi, lalu naik lagi ke dunia sineas, dan sekarang yang sungguh sangat luar biasa, beliau sekarang dipercaya menjadi salah satu pengurus yayasan di SMA ITUS. Nanti seperti apa SMA ITUS, nanti Mas Teddy yang akan menjelaskannya. Lalu di sebelah Mas Teddy ini yang paling ganteng di antara kami semua ini, masih muda dan paling ganteng. Ini ada Mas Adam Firdaus Tauhid ya. Mas Adam Firdaus Tauhid ini adalah salah satu kreator film. Karya-karyanya juga cukup banyak dan luar biasa. Nanti kita akan bicara tentang karya-karya beliau, karena salah satu judul dari Kontemplasi Hitam Putih ini adalah karya film mereka berdua, gitu ya Mas Arif ya. Nah, Mas Adam ini masih muda, cukup ganteng dan tentunya bujangan ya, masih bujangan. Saya ucapkan selamat datang di kota Cirebon. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus terjalin. Saya coba ke Kang Teddy dulu. Kang Teddy, ya, ini Mas saya sering ke Kuningan itu sering ada tulisan plang SMA ITUS, SMP dan SMA ITUS. Dari namanya ini juga cukup nyentrik kalau menurut pengamatan saya, itu nyentrik biasanya. Kenapa itu nama ITUS? Saya bisa sampaikan nggak ke kami sahabat Nusantara? Apa yang kreativitas apa yang ada di sekolah ITUS? Ya, terima kasih Mas Dedi dan Mesti Cirebon, Majelis Seni dan Tradisi yang sudah memberi kesempatan bagi kita untuk silaturahmi. Tadi tentang ITUS. ITUS itu singkatan. Singkatan. Islam Terpadu Umar Syarifuddin. Oke. Di situ ada nama Umar Syarifuddin sebagai pendiri, sebagai penggagas, pendiri lembaga kami yang terdiri dari SMP dan SMA. Terus untuk bidang-bidang kreativitas yang ada di ITUS, gitu ya, baik di SMP maupun di SMA, itu memang berawal dari ilmu-ilmu yang memang dipelajari di ruang kelas sebenarnya. Dan di ilmu apapun, baik di matematika, di biologi, ataupun di pelajaran keagamaan dan lain-lainnya, yang pada akhirnya mereka juga mengaplikasikan, menuangkan ke dalam media lain yang mungkin menurut mereka menarik saat itu. Ada yang ke foto, ada yang ke desain, dan ada juga diantaranya yang ke sinematografi atau ke film. Jadi desain grafis, seni rupa, fotografi dan videografi pada akhirnya menjadi satu habit bagi mereka. Terbentuklah satu komunitas yang disebut namanya itu Bingkai SMA ITUS. Oh, Bingkai itu tempat kumpul siswa yang memiliki kreativitas khusus di bidang sinematografi ya? Ya, awalnya 2014 itu di sinematografi. Awalnya, tetapi semakin kesini semakin berkembang karena memang sinematografi itu sendiri kompleks. Pada akhirnya merambah ke juga bidang-bidang lainnya. Gitu. Bidang. Ya. Selain itu di ITUS ada apa? Teater gitu, tari atau? Kalau untuk teater sendiri kan itu merupakan juga kompetensi yang harus dicapai di dalam mata pelajaran seni budaya. Dalam hal ini juga kami menyajikan bagaimana caranya
anak-anak itu, siswa-siswa berapresiasi terhadap teater, tidak hanya sebatas di pelajaran di dalam kelas ataupun praktik-praktik sederhana yang pada akhirnya mereka tidak menikmati seutuhnya gitu. Tetapi kami kemas mata pelajaran bahasa Indonesia, ada kompetensi teater di sana, itu dikemas ke dalam pertunjukan. Jadi ujian praktik, salah satu ujian praktik mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga seni budaya itu adalah pertunjukan teater. Nah ini pun sama, setiap tahun itu ada, pada akhirnya juga muncullah kelompok gitu, kelompok yang memang bergelut di teater. Bagi waktu antara belajar dengan eskul. Mereka itu itu konon bermalam menginap juga seperti pesantren gitu, atau mereka pulang? Ya. Jadi istimewanya juga di sini kita memang mempunyai banyak waktu. Ya. Karena di sana ada pondoknya gitu, ada berasrama. Jadi selepas dari kegiatan KBM di sekolah sampai pukul 4 itu mereka melakukan kegiatan, melakukan aktivitas di asrama. Oh, di asrama ya. Baik, saya coba geser ke Mas Adam Firdaus. Mas Adam, ini kok mukanya apa? Mirip, kalau kan perasaan saya mirip semua gitu. Tiga-tiganya saya mirip. sendiri yang berbeda kayaknya. Mas Adam juga kan sebelum kita ngomongin tentang karya film Mas Adam. Iya. Dulu juga sekolah di ITUS. Sekolah di ITUS, alumni situ. Dari SMP atau SMP, SMA. SMP SMA. Iya. Oh, 6 tahun. dan itu yang menyebabkan Mas Adam bikin film. Iya. Bikin Termasuk film itu juga di SMA sih. di SMA ya. SMA. Berapa film yang sudah diproduksi teman-teman ITUS, Mas? Kalau teman-teman itu secara keseluruhan dari awal Ya. sampai sekarang, Ya. sekitar 35 karya film. 35 karya karya film. film. Cukup banyak ya. Cukup banyak selama 6 tahun berarti. 6 tahun 35 Iya. film. Ada penghargaan yang Iya, ada juga. Ya, karena kan kita juga ketika pembentukan eskul sendiri berawal dari targetnya kita ngikutin festival film gitu. Targetnya berawal dari situ Ya. hingga akhirnya kita mendapatkan prestasi, mendapatkan juara. Ya. Nah, kemudian diseriuskan lah gitu. Kayaknya ini enak nih dibentuk sebuah komunitas, sebuah perkumpulan eskul gitu. Ya. Nah, berawal dari situ. Mas, berapa penghargaan yang didapat dari 35 film itu? 35 itu sekitar ada 25-an ya, Pak ya? 29. 29. Wih. Panjang, Mas. Wah, ya, itu untuk nasional. Berbagai tingkat sih, Berbagai ada tingkat. kabupaten, Ada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, provinsi. bahkan kita juga pernah ke Asia Tenggara. Asia Tenggara kita pernah menang. Iya, pernah. Apa itu? Film apa itu, Itu Mas? film dokumenter Sukamana for Us. Ya. Apa itu, Pak? Sukamana Hill for From Us. Sukamana Hill for Us. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2016. Itu peserta dari berbagai daerah, negara. Iya, uniknya itu tuh lombanya antar pelajar dan mahasiswa. Dan Pelajar, iya, kita berarti di sana juga berkompetisi sama mahasiswa dari Asia Tenggara itu sendiri, dan ya alhamdulillahnya kita dari SMA, dari tingkatan pelajar bisa mendominasi itu gitu. Oke. Dan itu juara 1 ya? Iya, juara satu. Wih, keren. Sahabat Nusantara, ini contoh keren nih. Sekolah, memang kalau dunia pendidikan dikelola dengan sama orang-orang kreatif ini pasti memproduk karya-karya yang luar biasa. Tapi kalau sekolah dikelola hanya gurunya datang hanya absen, ngajar, terus nunggu gaji, memperbanyak fotokopi, ya pasti sekolahnya biasa lah. Gitu. Mas Arif, dalam pengamatan Mas Arif nih, sekolah ITUS ini seperti apa? Ada persoalan kreativitas ya? Iya, itu sebagai salah satu pelopor Pelopor ya? di film untuk di Kuningan yang Oke. saya lihat itu, Mas. Jadi mereka yang mengawali bergerak di dunia sinematografi, Ya. dan kemudian itu menjadi sangat luar biasa sekali karena produktivitas dan ide mereka yang sangat luar biasa, sehingga kemudian mendapat banyak penghargaan, Mas. Awalnya memang saya pikir mereka akan stuck, tapi kemudian berkembang terus sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan terutama bagi itu sendiri maupun masyarakat Kuningan pada umumnya sebetulnya, Mas.
Itu Mas mungkin. Jadi sekolah di Kuningan, sekolah-sekolah yang kayak itu memproduksi film banyak itu ada lagi nggak? Untuk sekarang ada beberapa sekolah Mas. Ya. Untuk sekarang ada beberapa sekolah, Tapi tetapi memang itu menjadi pelopor ya. itu menjadi pelopor dan luar biasa Mas. Luar biasa karena apa ya? Saya mengamati perjalanannya dari awal Mas. Apa yang Saya mengamati perjalanannya dari awal, berawal dari misalnya hal-hal yang sederhana. Itu misalnya modalnya sederhana kamera gitu Mas. model ya. kamera. Modal kamera. Terus kemudian ketika menang kompetisi menambah alat dan lain sebagainya, sehingga kemudian menjadikan Itus mempunyai modal yang luar biasa. Tidak hanya itu Mas, karena dulu itu memang kamera dan lain sebagainya, termasuk drone juga hal yang sangat mahal sekali. Kreativitas yang diajarkan Mas, kreativitas yang diajarkan sehingga kemudian dengan keterbatasan alat pun mereka mampu memproduksi film yang luar biasa sangat bagus. Misalnya di Kontemplasi Hitam Putih atau misalnya di film-film dokumenter yang berisi kebudayaan. Berisi kebudayaan seperti misalnya Golok Taraju gitu Mas. Golok Taraju ya. Terus kemudian Mang Dadang, Totalitas Mang Dadang Sudarsa, itu luar biasa sekali dokumenternya. Termasuk juga film yang mendapat penghargaan From Sukamana Hill for Us, itu luar biasa sekali dengan daya kreativitas yang luar biasa dan modal yang tidak seberapa gitu dari sisi peralatan, tapi hasilnya menjadi luar biasa. Itu karena kreativitas. Kreativitas Mas. ya. Ya, Mas. Artinya menurut pantauan Mas Arif ini sekolah terlibat secara keseluruhan ya? Atau memang kerjaannya Pak Teddy aja jangan-jangan? Terlibat Mas. Terlibat, ya? Sekolah itu mendukung. Oke. Dukungan yang luar biasa, terutama saya lihat dari yayasan. Oke. Saya lihat dari yayasan itu luar biasa dukungannya untuk aktivitas berkesenian, tapi juga kemudian Pak Teddy-nya yang luar biasa juga Mas. Sebab Pak Teddy itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu ketika mengajar gitu Mas. Pagi sampai siang mengajar, kemudian sore membimbing anak-anak untuk kemudian terus maju dan bergerak terutama di wilayah fotografi dan film gitu Mas. Itu yang saya lihat. Keren ya Mas. Jadi, Totalitasnya Mas. Sahabat Nusantara, ini juga memang harus disampaikan bahwa diskusi atau perbincangan silaturahmi kami pada malam hari ini memang temanya tentang film, tapi tempatnya itu kita berada di area situs Gua Sunyaragi di pinggir jalan lah, kurang lebih di pinggir jalan, karena memang kita senangnya di pinggir jalan. Atau juga Cirebon belum punya gedung yang suara motor, gedung yang tidak representatif untuk kita membuat karya kreatif. Mudah-mudahan sebentar lagi lah dengan tayangan ini yang punya duit, yang punya kebijakan bisa membangunkan gedung kesenian yang di Cirebon ya, sehingga kita bisa bersilaturahmi lagi seperti dulu gitu. Dan sahabat Nusantara, di depan kami semua ini ada makanan khas Cirebon. Jadi Cirebon ini lihat dari bangunannya saja sudah luar biasa. Jadi ini orang Kuningan sudah datang, sahabat Nusantara yang belum berkunjung ke Cirebon, ditunggu. Makanannya enak-enak, kotanya eksotis, penduduknya ramah-ramah, pejabatnya keren, pokoknya lah pejabatnya keren. Jadi ramah, pelayanannya cepat gitu. Kalau ada yang sakit langsung diobatin. Cirebon itu Mas, keren. Jadi kalau pejabatnya keren-keren. Jadi, nah ini ada makanannya juga enak-enak nih. Ada bantuan dari hamba Allah. Nanti ambil dicicipin Mas. Silakan Mas, dicicipin. Ada kue putu. Nah, ini putu itu cucu kalau di Cirebon, tapi bisa juga berfungsi makanan. Jadi kita bisa makan. Ini ada kue putu, ada kue getuk lindri, ada klepon yang di tengah. Nanti kita bisa nikmatin sambil minum kopi sambil kita sama-sama saksikan satu buah pertunjukan lagu kebebasan. Tadi yang pertama itu yang dibawakan oleh Mas Unang, salah satu musisi di Cirebon. Ini lagu karya beliau sendiri, judulnya Sadarlah yang pertama, dan pada kesempatan ini lagu yang kedua Kebebasan, masih karya Mas
Unang. Selamat menyaksikan. Riang gembira, anak-anak desa gegap-gegap gempita di bawah temaram senja. Riuh senang berdansa anak-anak desa, canda tawa mereka, nyanyian kehidupan. Bebaskanlah, biarkan mereka burung terbang melayang di balik atas mega, kicau bunyi di sana, senandung nyanyian alam. Lepaskanlah ke alam semesta. Sejuk, tenang, damai yang ku rasakan. Seperti melayang siang malam, tak pernah padam. Wahai Sang Pencipta, berikan kekaguman. Begitu indah bakti taman surga, membuatku terpana, semakin terpesona. Wahai anakku, kau jagalah selalu, biarkan semua memelukmu. Kita beri plus buat Mas Unang.
Wah, banyak penggemarnya nih ikut datang ini. Ini saya semakin kagum sama Mas Unang nih. Saya dulu kenal lama, tiba-tiba sekarang sudah punya beberapa lagu yang bisa kita nikmati bersama. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pencerahan dalam proses kehidupan kita. Baik, sahabat Nusantara, kita kembali ke perbincangan tentang kontemplasi hitam putih film produksi Bingkai Itus, SMA Itus. Mas Teddy, nanti barangkali muridnya lihat saya manggilnya Mas nih biasanya, barangkali panggilnya Bapak. Mas Teddy, bagaimana tadi penjelasan Mas Adam ini bahwa di Itus itu ada sekitar 35 produksi film. Dalam hitungan 6 tahun sudah memproduksi 35 film dan 29 mendapat penghargaan. Itu mayor berarti yang dapat penghargaannya. Bagaimana Mas Teddy sebagai sineas dan yayasan di sekolah SMA itu memberi bersilaturahmi dan memberi pencerahan kepada siswanya agar terus berkarya? Ya. Karena proses mereka memproduksi film itu sendiri itu memang berawal dari pengetahuan yang mereka dapat di kelas sebenarnya. Ada pelajaran? Bukan. Oh, bukan. Jadi dari keilmuan sehari-hari. Keilmuan sehari-hari seperti di pelajaran PKN itu apa gitu ya. Di pelajaran keagamaan itu apa. Mereka dapat pengetahuan dan mereka aplikasikan ke dalam media lain gitu. Awalnya itu, awalnya kita muncul kelompok itu juga karena memang kebetulan saya saat itu guru bahasa Indonesia juga. Bagaimana ini pelajaran puisi bisa menjadi menarik bagi anak-anak gitu. Ketika anak-anak sudah mungkin ingin menemukan media lain dari puisi, ingin menginterpretasikan dengan sesuatu hal lain. Kalau sekarang mungkin seperti berkembangnya TikTok dan yang lain-lain, saat itu saya pikir video, sinematografi menjadi media yang tepat gitu. Sehingga sampai dengan sekarang di 2020 dari 2014 prinsip itunya masih terjaga. Jadi produktivitas pada akhirnya terus menerus karena berawal dari pengetahuan yang mereka dapat dari berbagai ilmu yang dipelajari di sekolah, dan pengetahuan itu mereka buat media ke bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi produksinya terus menerus. Mas, ini apa karena Mas Teddy ini suka dengan aktivitas kesenian, terus juga dari teater, terus sinematografi, film misalnya, itu menyebabkan akhirnya sekolah Mas Teddy karena hobinya Mas Teddy sehingga siswanya harus mengikuti juga hobi Mas Teddy, atau memang Mas Teddy dapat dukungan dari hampir seluruh guru-guru dan yayasan yang ada di sekolah? Jadi unsur hobi secara pribadi juga memang ada di sana gitu ya. Jadi karena memang berawal dari hobi itu ada. Tetapi setelah ada pergerakan dari mereka mencetuskan ide dari mulai membuat ide cerita, skenario, ke kamera dan lain-lain. Di situ saya melihat bahwa wah, ini anak-anak punya mobilitas yang tinggi ternyata gitu. Kebetulan di ITUS itu siswa-siswanya secara umum tuh baik di keorganisasian atau di hal lain tuh punya mobilitas yang tinggi sehingga produksi mereka itu terus menerus. Dan uniknya lagi, dan ini juga sebuah keberuntungan bagi saya yang terjun di sana, menjadi pekerjaan kolektif. Jadi tidak hanya memang dari unsur pembinanya saja gitu. Bahkan di setiap festival yang kita ketemu dengan sekolah-sekolah lain, contoh di FLS 2N misalnya, sempat banyak yang bertanya dari berbagai daerah, kok ITUS lagi gitu. Kemarin ITUS, sekarang ITUS, ini ITUS. Itu yang menangnya maksudnya? Iya. Jadi sementara kami juga berproses loh gitu, kata mereka, kata teman-teman guru yang lain. Kami juga dari segi peralatan atau dari hal lain sama juga kok gitu. Tapi kok apa sih mungkin tipsnya atau apa gitu? Ya saya bilang kemampuan di berbagai sekolah itu pasti ada. Kemampuan siswa di berbagai sekolah pasti ada, kemampuan pengajar di berbagai sekolah itu pasti ada. Tapi dalam hal ini menurut saya ada satu hal terpenting adalah
bagaimana ini menjadi sebuah pekerjaan kolektif bersama gitu. Keterkaitan antara siswa, pembimbing, orang tua siswa, Oke, orang tua juga ya. kepala sekolah, bahkan dari yayasannya itu sendiri yang memang menganggap bahwa ini perlu loh, ini penting loh gitu. Nah, hal itu yang mungkin menurut saya kelebihan kita gitu. Itu mereka nggak dipaksa ya, Mas? Enggak. Benar nih, nggak dipaksa ya? Kalau dipaksa di dalam prosesnya awalnya memang juga bukan karena keterpaksaan, Oke. mereka yang meminta. Meminta. Bahkan mereka yang memaksa saya loh. Ya, gitu. biasanya kan ada, Mas Arif, sekolah itu ngancam gitu. Kamu harus bikin nonton pertunjukan teater. Kalau tidak nonton, nilainya nggak dianggap kasih tugas. Kan itu mereka dipaksa gitu. Tapi itu dengan tumbuh kembangnya dunia film itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, Tidak bahkan ada terbalik Mas Dedi. Oh gitu. Saya yang dipaksa, mereka yang datang ke rumah saya, nginep di rumah saya berbulan-bulan, meminta, nih saya punya ide, nih tolong dong Bapak gimana. Jadi akhirnya berbalik tuh saya. Dipaksa ini. Jadi saya Itu bikin film saya yang dipaksa. murid memaksa guru. Mas Adam, Gitu. itu memang benar ya apa yang dibilang. Betul. Ini manggilnya Pak Teddy atau Mas Teddy? Pak Teddy. Mas Adam ini kan alumni ya? Iya, Iya, panggilnya Pak Teddy. Pak Teddy. Yang disampaikan itu benar. Betul. Tidak ada paksaan saat itu sekolah lagi. Tidak ada. Teman-temannya juga Nggak ada inisiatif teman-teman semua sih. nggak ada yang ngeluh. Nggak ada. Maksudnya gawe film mana kalau Cirebon gitu, wah bikin film lagi nggak ada ya. Nggak ada. Oke, Mas Adam, ini tema kita ini pada malam hari ini kan kontemplasi hitam putih. Ya. Dalam amatan Majelis Seni dan Tradisi, film kontemplasi hitam putih ini itu mampu meraih beberapa penghargaan. Mas. Ya, betul. Mas Adam bisa jelaskan proses kreatifnya. Waktu itu Mas Adam sebagai apa di film kontemplasi hitam putih ini? Waktu itu saya sebagai penata kamera. Penata Ya, kamera. penata kamera. Sutradaranya? Sutradaranya ada kakak kelas, Kakak namanya Felicia Tamarin. Oke, Ya, dia juga sekaligus penulis dan sutradara sih, oke. merangkap. Gimana saat itu bikin film kontemplasi hitam putih? Atau apa sih kontemplasi hitam putih itu biar sahabat Nusantara tahu? Ya, Kasihnya sedikit saja biar mereka ada di channel YouTube. ada. Iya. Ada ya? Baik. Sebenarnya pembentukan film itu berawal dari kita ingin mengikuti festival film anti korupsi. Nah, dari situ kita buat sebuah cerita tentang apa ya? Ya tentang korupsi, namun dikemas dengan banyak apa ya, istilah yang saya bilang simbol, Simbol ya. gitu ya, banyak simbol-simbol yang sebenarnya terkait pada korupsi itu sendiri, gitu. Yang unik sebenarnya dari film tersebut, filmnya ingin dilombakan di festival tersebut kan, yang tadi awal. Cuman ternyata di situ belum beruntung, dan beruntungnya malah di festival lain. Apa aja yang mendapat penghargaan di festival mana saja? Pertama itu di Jogja, Di Jogja juara satu. juara satu. Oke. Kemudian di Jakarta festival, ya Festival festival pelajar Pelajar. Jakarta, ya di Jakarta, dan kemudian itu di Festival Film Jawa Barat, Jawa Barat. yaitu BKPP 3. Pesertanya banyak. Banyak, lumayan banyak. Oh, jangan sampai juara satu pesertanya 2. Tapi pesertanya cukup banyak ya. Banyak. Dan itu pelajar. Gimana? Pakai mikrofon. Di Festival Film Jawa Barat itu dari berbagai kabupaten. Kabupaten ya. Dari berbagai kabupaten itu Se-Jawa ada Barat ya. se-Jawa Barat, ada perwakilannya. Cirebon ada yang ikut. Itu tingkat umum, bukan pelajar. Oh, bukan tingkat pelajar. Bukan. Baik, nanti sahabat Nusantara bisa saksikan cuplikan dari film kontemplasi hitam putih. Namun sebelum sahabat Nusantara menyaksikan penggalan tayangan tentang film kontemplasi hitam putih ini, saya pengen dengar dulu dari Mas Arif. Mas Arif, Ya Mas. ini saya kok rasa-rasanya pengen sekolah lagi kalau ngeliat itu sini gitu. Ya Mas. Karena dulu saya perasaan sekolah saya ketika saya berkesenian gurunya sabodo teuing. Sabodo teuing bahasa mana itu? Sabodo teuing. Oh, sekolah bahkan diusir-usir kalau pakai kelas itu nggak boleh gitu. Jadi sekarang ini kelihatannya ada justru sekolah sudah membuka ruang apa pengaruh dari film bagi teman-teman pelajar itu, kreativitas bagi teman-teman pelajar itu. Untuk pengaruh film sudah pasti positif ya Mas. Dalam artian memang terutama saya menyoroti di kontemplasi hitam putih. Kontemplasi hitam putih itu adalah
film yang kemudian menyimbolkan korupsi gitu ya. Dengan budaya potong memotong di kita, dengan mengambil simbol tali dan gunting, itu sangat luar biasa sekali. Dan yang paling penting sebetulnya kan di media apapun juga, entah itu di film, entah itu di teater, atau entah di bentuk kesenian yang lain, itu message atau pesan yang jelas gitu Mas. Dari sana kemudian pesan yang dihadirkan di film kontemplasi hitam putih itu sangat mengena sekali Mas. Terutama kalau untuk di pelajar, mereka akan belajar karakter. Mereka akan belajar karakter, bagaimana kemudian mereka bersikap, mereka kemudian mencoba untuk memotong budaya yang selama ini jelek di kita, seperti budaya korupsi, budaya potong memotong di kita, dan diharapkan itu yang terjadi di pelajar generasi selanjutnya Mas. Jadi pesan, dan pesannya mudah dapat ditangkap dengan mudah ya. Pesannya sangat mudah ditangkap sekali, walaupun film itu tanpa dialog. Walaupun film itu tanpa dialog dan hanya menggunakan simbol tali dan gunting, itu sangat mudah sekali untuk dicerna oleh pelajar ataupun oleh kalangan umum Mas. Baik, sahabat Nusantara, barangkali sahabat Nusantara penasaran, mari kita saksikan kontemplasi hitam putih film produksi Bingkai Itus. Selamat menyaksikan. Kita beri plus buat SMA Itus, Bingkai SMA Itus. Ini keren ini. Filmnya keren. Saya kagum. Ini potong memotong. Mudah-mudahan rambut saya tidak dipotong. Ini pesannya sangat mudah ditangkap. Terus teknik pengambilan gambarnya juga luar biasa. Dan secara bentuk ini kelihatannya teman-teman ini menghadirkan drama dalam sebuah film. Jadi ini Mas Teddy
Mas Teddy dulu nih sebagai sineas di SMA itu, Mas. Karya mereka itu Mas Teddy terlibat atau tidak? Ya, biasanya saya terlibat di akhir. Di akhir. Di akhir, karena dari awal proses dari menuangkan ide, mereka itu biasanya menuangkan ide itu hanya dalam satu kalimat saja, gitu ya. Dan perlu diketahui juga proses kontemplasi hitam putih ini filmnya kalau tidak salah durasinya hanya 3 menitan ya. 3 menit ya. Ya. Tapi itu prosesnya kurang lebih 3 bulan. Untuk 3 menit Ya, mempersiapkan 3 bulan. 3 bulan bukan di dalam proses shootnya. Kalau proses shoot dan editingnya nggak nyampe 1 jam. Tetapi mereka berdiskusi, beradu pendapat di timnya menentukan gitu. tema ya. Menentukan tema dari mulai warna sampai segala macam itu sangat panjang setiap hari. Sampai kenapa yang dipotong itu harus pita? Iya, kenapa harus Ada diskusi. kita harus berwarna merah? Mengapa guntingnya harus begini dan lain-lain? Iya. Itu awalnya memang bukan, yang saya tahu bukan pita dan gunting awalnya. Mungkin bentuknya lain lah. Iya. Hanya terus diskusi, mereka menemukan itu dan berkonsultasi dengan kita hingga pada akhirnya dapat satu rumusan. Gitu. Mas Teddy sendiri ada karya Mas Teddy sendiri? Kalau saya lebih kepada suka artinya karena di bidang pendidikan gitu ya. Jadi sukanya ngomporin. Suruh bikin film, nggak bikin film. Karena mereka yang lebih penting generasi muda lah, gitu ya. Kita lebih ke memberi mereka, memberi umpan. Oke. Gitu. Mas Teddy, ini di closing nih. Pesan dalam sebuah karya itu menurut Mas Teddy seperti apa? Pesan di dalam sebuah karya, ya karya itu bagaimana juga menjadi pesan, gitu. Seperti tadi Pak Arif sampaikan, menghadirkan karya yang memang syarat dengan pesan, dengan makna. Dan di sini saya menitik beratkan juga di dalam proses penggarapannya, gitu. Seperti tadi saya ceritakan juga, bagaimana itu si anak-anak itu untuk menentukan hal yang kecil dan sederhana saja. Mereka harus berlama-lama berdiskusi. Itu bukan berlama-lama di sini bukan dalam artian membuang-buang waktu, tetapi memang merupakan sebuah rangkaian proses yang panjang. Dan perlu diketahui juga seperti Adam dan juga teman-teman yang lain, saya sering nanya, sekarang ketika kamu ini sudah lulus, sedang kuliah, apa sih sebenarnya manfaat kita dulu itu bikin begini. Dan itu mungkin Adam juga bisa menjelaskan. Mereka itu mendapat banyak hal dari sana. Dari proses pembuatan itu mereka mendapatkan banyak hal. Terutama di dalam bagaimana dia membentuk jati dirinya sendiri. Dari mulai tanggung jawab, disiplin, itu yang pada akhirnya saya juga merasa bahwa bangga gitu. Bangga karena ternyata mereka sekarang lahir dalam kondisi yang sangat mapan, dalam artian mapan secara kepribadian secara kepribadian yang sangat mapan, dan mungkin ada beberapa step di atas yang mungkin biasa, gitu. Jadi, itu yang membuat saya pada akhirnya percaya diri bahwa film ini yang ada di Bingkai itu situ juga menjadi salah satu media menumbuhkan mereka untuk dewasa, gitu. Baik, Mas Adam kan terlibat dalam sebuah penggarapan kontemplasi hitam putih. Iya, betul. Tadi saya menyaksikan, sahabat-sahabat Nusantara juga menyaksikan. Mas Adam, kendala, biasanya nih kita ngomongin kendala nih, kalau atau rintangan kalau yang enggak, itunya enggak. Iya. Apa yang paling berat sehingga menghadirkan karya yang menurut saya luar biasa, bahkan mendapatkan penghargaan dari berbagai festival? Berarti rintangan ketika kita berkarya ya? Iya. Sejauh ini sih kalau misalkan dulu pas di sekolah, rintangannya, kendalanya mungkin ada di kendala waktu dan teknis sih. Karena kan kita juga sebagai siswa ya, kewajibannya masih di kelas gitu. Kelas ya. Iya. Adapun ya kendala paling di situ-situ aja sih, waktu dan teknis. Membagi waktu ya. Iya, membagi waktu dan teknis. Mas Adam lulus tahun berapa di ITUS? Lulus tahun 2017 kalau SMA.
SMA. Iya, SMA. Sekarang kuliah Sekarang kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Wih, keren nih Pak. Mudah-mudahan di KJ ikut yang baik-baiknya ya. Iya. Jangan yang ikut nggak baiknya. Mas Adam, Ya. saya minta Mas Adam pesan dalam sebuah karya menurut Mas Adam itu seperti apa? Ya, pesan yang saya tahu dari karya itu tentu harus memiliki pesannya. Karena kan kalau di film sendiri itu sebelum kita membuat sebuah cerita, yang paling utama itu kita menentukan pesannya apa dulu nih. Kita ingin Jadi, menyampaikan apa? Yang utama adalah Yang utamanya. Ya. Jadi jembatannya kita membuat karya ini tuh untuk apa? Oh, kita untuk ngasih tahu tentang hal A, tentang B, tentang C. Nah, itu dulu gitu latar belakangnya. Baru kemudian dikembangkan jadi sebuah cerita. Jadi ya semua karya tentu menurut saya harus punya pesan gitu yang ingin disampaikan. Ya. Karena kan kalau nggak ada pesannya kayak ya buat apa gitu. Oke. Ya. Mas Arif. Iya, Mas. Ini kalau ngomongin itus kita sudah selesai nih. Itus nih keren. Sampaikan salam buat guru-guru yang keren-keren dan siswa yang keren di itus. Mas Arif tentang karya, pesan dalam sebuah karya ini kan kontemplasi hitam putih ini kan juga saya kira pesannya multitafsir lah ya. Orang bisa mengartikan itu korupsi, bisa juga ada banyak hal lah, kolusi dan nepotisme juga bisa kita tafsirkan di situ. Ada nggak sih sebuah karya yang kekinian yang menurut Mas Arif nggak memiliki pesan apapun? Kalau kita mencermati perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, itu jelas sekali ada beberapa platform yang memang isinya hanya sekedar hiburan, Mas. Hiburan. Isinya hanya sekedar hiburan, kemudian tanpa message yang jelas. Baik. Tetapi kalau saya lihat film-film di itu message-nya jelas atau pesannya jelas, dan kemudian karena itu tidak hanya berfokus kepada film atau sinematografi, sebetulnya ada banyak yang menonjol di itu, Mas. Ada musik juga loh, aku pernah lihat sana ada musik juga ya. Iya, Aku pernah jalan, ada suara musik Iya, gitu ya, ada musik juga ya. Ada musik, kemudian sisi keagamaannya, Mas. Oke. Religiusitasnya luar biasa karena di sana basisnya adalah asrama. Ya. Kemudian selain itu juga wilayah teknologi, Mas. Wilayah teknologi itu sangat luar biasa. Bahkan mereka kalau di Kuningan itu pelopor digitalisasi sebetulnya, Mas. Terutama di dalam karya-karya, terutama di dalam karya seperti film dan lain sebagainya. Itu menjadi pelopor digitalisasi sebetulnya. Baik. Sahabat Nusantara, inginnya sih kita masih ngobrol panjang gitu. Cuman memang tim kreatif sudah membatasin waktu. Sahabat Nusantara, mungkin sahabat Nusantara hanya tahu Kuningan, Gunung Ciremai, kuda, alamnya yang indah, terus tahu dengan lontongnya. Tapi tidak ada salahnya ketika sahabat Nusantara berkunjung ke Kuningan, kita bersilaturahmi ke Itus. Dan itu boleh ya, Mas ya. Kita boleh bersilaturahmi di sana. Ternyata di sana ada sekolah yang sekolahnya manusia gitu ya. Jadi sangat layak gitu ya. Nusantara seperti tradisi yang terus berlangsung di kami. Kami juga akan memberikan ucapan terima kasih. Mas-mas ini adalah bagian dari persaudaraan kami, maka nanti akan ada penghargaan persaudaraan dari Majelis Seni dan Tradisi. Nanti Mas Adam bisa berdiri. Ya, Mas Teddy bisa di sini. Mas Arif di sini, Mas. Wah, ini yang paling tetap Mas Adam. Nanti akan ada penyerahan anugerah persaudaraan buat Mas Arif terlebih dahulu, disampaikan Bu Epi Wayuningsi. Silakan. Ini Mas Arif. Mas Arif, terima kasih meluangkan waktu bersilaturahmi ke Cirebon. Sampaikan salam buat keluarga di rumah. Berikutnya buat Mas Teddy, gurunya manusia ini. Mas Teddy sampaikan salam kami dari Majelis Seni Tradisi buat keluarga besar Itus dan keluarga Mas Teddy. Berikutnya ini si ganteng dari Kuningan. Mas Mamang, sini si ganteng dari Kuningan.
Mudah-mudahan terus berkarya dan karyanya bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Mbak Evi bisa sini. Baik sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Saya, Dedi Kampleng, atas nama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon, mohon maaf apabila dalam penyampaian pada malam hari ini ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.